kita semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, Shalom ya, terima kasih yang sudah menulis terberkati lewat ibadah raya hari ini. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara, mungkin kita pernah melihat sebuah tanaman hias ya di dalam pot yang terlihat sangat indah, sangat segar di toko, daunnya hijau, bunganya cantik. Kita pun akhirnya membelinya dan meletakkannya di sudut rumah kita. Saudara, awalnya ia tetap cantik, tetapi lambat laun tanpa kita sadari, daunnya saudara dikasih oleh Tuhan ternyata begitu-gitu saja ya di dalam setiap tanaman hias. Lalu makin lama saudara dikasih oleh Tuhan tanpa kita sadari mulai menguning, bunganya layu dan akhirnya mati. Saudara, apa masalahnya? Bukan karena kita tidak menyiraminya, tetapi karena akarnya sudah terjebak di dalam pot yang kecil itu yang kita pindahkan ke rumah kita. Tanaman itu tidak pernah ditanam ulang ke dalam tanah yang lebih luas, sehingga akhirnya tidak bisa tumbuh lebih dalam dan mencari nutrisi di dalam setiap kehidupan tanaman itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah gambaran banyak dari kita hari-hari ini. Iman kita terlihat cantik di hari Minggu. Kita menyanyi dengan merdu, kita mengangkat tangan, kita merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi begitu kita kembali ke rumah, ke tempat pekerjaan kita, media sosial, kita dihadapkan pada masalah dan gelombang ajaran yang bermacam-macam. Iman kita begitu cepat layu dan kita bertanya, mengapa ya Tuhan? Aku sudah rajin beribadah, tetapi kok masih begini dan lain sebagainya. Saudara, jawabannya seringkali bukan pada semangat kita, tetapi pada akar dalam setiap kehidupan iman kita semua. Kita sibuk mempercantik daun, tetapi lupa memeriksa akar yang seharusnya tertanam di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak kita semua pada satu ketika ada seorang papa dan anak lagi berjalan di pantai. Mereka melihat sebuah dermaga kayu yang tua yang masih kokoh berdiri. Meskipun ombak besar terus menerpa, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, dermaga itu tetap kokoh. Lalu kemudian si anak bertanya kepada papanya, "Papa, mengapa dermaga ini tidak hancur diterjang ombak dan angin?" Lalu kemudian sang papa mengajak anak itu ya, saudara dikasih oleh Tuhan, menyelam sedikit ke bawah dermaga itu. Dan di sana si anak akhirnya melihat sesuatu yang menakjubkan, bahwa tiang-tiang pancang yang menopang dermaga itu tertancap sangat dalam hingga ke dasar laut. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hidup kita bagaikan dermaga itu. Permukaannya terlihat oleh semua orang, karir, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan semangat kita. Tetapi yang menentukan apakah kita akan bertahan atau hancur ketika gelombang masalah, krisis dan ajaran sesat menerpa setiap hidup kita semua, bukanlah yang di atas, melainkan yang di bawah, yaitu akar iman kita yang tidak terlihat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini mungkin kita merasa lelah karena terus-menerus diterpa ombak. Kita bertahan tetapi hampir patah di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua untuk menyelam lebih dalam, untuk memeriksa kembali fondasi kita dan memastikan bahwa kita memiliki iman yang berakar, bukan hanya semangat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Iman yang berakar bukan hanya semangat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu atau hatimu melimpah dengan syukur. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong,
dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar pada kesempatan saat hari ini untuk memiliki iman yang berakar. Bukan hanya iman yang semangat atau penuh dengan semangat di luarnya, tetapi iman yang berakar. Saudara, untuk membangun fondasi di dalam setiap kehidupan kita semua yang dalam, di tengah-tengah banjirnya informasi dan ajaran-ajaran sesat di luar sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di zaman yang luar biasa. Informasi, termasuk ajaran-ajaran rohani, menyebar dengan kecepatan cahaya. Satu kali kita klik, kita bisa mendengar khotbah dari belahan dunia lainnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Baik khotbah orang-orang Indonesia, baik khotbah orang-orang di luar negeri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu sekali scroll, kita bisa membaca puluhan kutipan ayat Alkitab yang inspiratif dalam setiap kehidupan saudara dan saya, dan dapat menginspirasi setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Gereja-gereja sering penuh dengan semangat, gereja-gereja penuh dengan sorak-sorai, gereja-gereja sering penuh dengan euforia. Saudara, ini baik juga adanya, tetapi peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sangat relevan di dalam setiap kehidupan kita semua. Waspadalah. Mengapa? Karena semangat tanpa akar adalah seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ia segera tumbuh dengan cepat, dengan penuh antusiasme ya di dalam setiap kehidupan saudara. Antusias untuk memuji, menyembah, dan mencari Tuhan. Tetapi begitu matahari terik datang di dalam setiap hidupnya, yakni pencobaan, penderitaan, dan ajaran-ajaran sesat, ia segera layu dan mati. Ia segera layu dan mati. Dan banyak orang Kristen hari ini memiliki iman hanya di permukaan, yang dipengaruhi oleh perasaan, oleh tren, oleh apa yang viral, tetapi tidak berakar dalam di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tidak berakar dalam pada pribadi Kristus dan kebenaran-kebenarannya yang objektif di dalam hidup kita semua. Saya mau mengajak saudara dan saya untuk memiliki iman yang berakar, bukan hanya bersemangat. Pertama, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, berakar kepada siapa? Iman kita itu semua. Saya mau mengajak saudara dan saya, biarlah imanmu berakar pada pribadi Kristus yang sempurna. Biarlah iman kita boleh berakar kepada pribadi Yesus yang sempurna. Karena di sana dikatakan tadi ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, iman yang berakar itu dimulai dengan penerimaan yang benar. Kata menerima di sini bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi sebuah penyambutan total akan pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudara, ini adalah fondasi setiap kehidupan iman kita. Teologi yang dalam selalu berpusat kepada Yesus, bukan kepada yang lain, tetapi berpusat kepada Yesus. Yesus bukan hanya penyembuh, Yesus bukan hanya pemberi berkat atau sahabat kita saja, tetapi Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang firman-Nya adalah kebenaran yang mutlak di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, akar itu mencari sumber kehidupan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Akar itu tidak terlihat. Di luar dia memang tidak terlihat, tetapi dia menjalar ke dalam tanah untuk mencari air, untuk mencari nutrisi. Itulah akar. Iman kita pun harus berakar ke dalam segala kekayaan dan kelimpahan yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini berbicara tentang hubungan yang intim, yang dalam, yang personal, dan terus menerus di dalam setiap hidup saudara. Sama seperti hubungan suami istri. Ya, ketika suami istri itu mau berhubungan intim di dalam setiap hidup mereka, tidak mungkin ada di tempat umum kecuali orang gila, saudari. Kecuali pasangan-pasangan itu nggak benar dan lain sebagainya.
Tetapi ketika suami dan istri mau menjalani hubungan yang intim, mereka akan masuk, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ke sebuah ruangan yang eksklusif, yang tidak boleh diganggu dengan orang lain di dalam setiap hidup mereka. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan yang personal, hubungan yang tidak bisa diganggu, gugat oleh setiap orang-orang di luar sana. Dan ini hanya saudara dan saya yang tahu di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita datang kepada Kristus karena kita rindu untuk berhubungan secara personal, secara pribadi, yang tidak boleh diganggu-gugat oleh apapun juga di dalam setiap kehidupanmu. Ini bukan sekedar rutinitas ibadah, tetapi sebuah ketergantungan hidup yang dalam kepada Tuhan secara terus-menerus. Saudara, apakah waktu quiet time kita, apakah waktu-waktu diam kita semua hanya sekedar formalitas ketika saudara dan saya beribadah? Ataukah kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah saat di mana kalian dan saya benar-benar menjalar seperti akar kepada Yesus Kristus? Saudara, kita merenungkan siapa Dia, apa yang telah Dia lakukan, apa kehendaknya bagi setiap hidup saudara dan saya. Bukan hanya kita nyanyi-nyanyi, muji-muji, tanpa kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mengenal setiap kehidupan Kristus dan mengenal kehendaknya dalam hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, gereja hari-hari ini seperti tontonan konser-konser, ya, di mana lighting mimbar gereja, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti konser-konser pada umumnya dan lain sebagainya. Tetapi apakah benar-benar hal itu membawa orang-orang berakar kepada Kristus? Atau hanya suasana yang dibangun di dalamnya? Hanya suasana saja, hanya kelihatan di luarnya saja keren. Wow, lampu-lampu seperti wow semua saudari. Ya, tampilan TV di belakang layar begitu indah, begitu powerfulnya videotron yang ditampilkan di dalam gereja. Bukan salah Bapak Ibu saudari, tetapi apakah benar saudara itu semua membawa saudara dan saya benar-benar menjalar kehidupan imanmu ke dalam Kristus? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman yang berakar adalah iman yang mengenal Kristus secara pribadi dan tunduk kepada otoritasnya sebagai Tuhan. Inilah yang pertama. Pastor Deso mau mengajak kita semua untuk berakar pada siapa? Saudara, ayo kita berakar pada pribadi Kristus di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, bayangkan sebuah pohon besar seperti pohon ara. Rahasia kekuatannya bukan pada dahan atau daunnya, tetapi kepada akarnya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kepada akarnya yang menghujam dalam untuk mencari air. Di dalam Alkitab kita diajar bahwa sumber kehidupan kita adalah Kristus sendiri. Saudara, biarlah kita berakar di dalam Kristus. Itu berarti seluruh hidup kita, seluruh pikiran kita, seluruh perasaan kita, seluruh kehendak kita itu terhubung dengan Tuhan Yesus sebagai sumber kebenaran. Amin. Sebagai sumber kehidupan. Amin. Sebagai sumber kekuatan. Ini melampaui pengetahuan tentang Dia. Ini adalah ketergantungan hidup kepada Yesus Kristus di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, kisah Marta dan Maria itu mewakili hal ini. Marta mewakili semangat orang-orang yang semangat datang kepada Tuhan, yang memiliki aktivitas pelayanan yang baik, yang sibuk. Ya, perlu memang hal itu. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat hal-hal demikian Marta membuat setiap kehidupan menjadi resah, menjadi gelisah, karena akarnya tidak dalam, akhirnya akarnya terganggu. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, karena hanya semangat saja, hanya aktivitas pelayanan yang terlihat di luar saja dalam setiap kehidupan Marta. Tetapi Maria, dia memilih bagian yang terbaik dalam setiap kehidupannya, yaitu duduk dekat kaki Yesus dan mendengar perkataan Yesus. Ini adalah gambaran seseorang yang sedang membangun akar di dalam setiap kehidupan mereka. Yesus sendiri berkata bahwa Maria sudah mengambil bagian yang terbaik itu
dan tidak akan diambil daripadanya. Iman yang berakar akan menghasilkan ketenangan. Amin. Iman yang berakar akan menghasilkan fokus yang tidak mudah dirampas oleh apa? Oleh kesibukan, oleh kekhawatiran di dalam setiap hidup saudara dan saya. Fondasi iman kita bukanlah pengalaman. Fondasi iman kita bukanlah perasaan. Fondasi iman kita semua bukan doktrin, bukan ritual-ritual agama. Melainkan fondasi iman kita adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Dia adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak, kebenaran inti dari iman kekristenan. Semua yang kita bangun di dalam setiap kehidupan iman kita harus berasal dari hubungan secara pribadi yang hidup dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Mulailah hari ini dengan menghubungkan akar. Sebelum saudara dan saya membuka media sosial atau memulai aktivitas, luangkanlah waktu 5-10 menit untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Ya, dalam satu perikop-perikop kecil di dalam Alkitab. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Hari ini Tuhan, aku rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tolonglah aku melalui firman-Mu ini. Mulai, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, di dalam setiap hidup saudara untuk memulai hari dengan menghubungkan akarmu. Walaupun orang-orang di luar tidak melihat setiap doa-doamu, penyembahanmu, setiap perenungan firman-Mu, tetapi dari tempat yang tersembunyi di sorga sana, Tuhan melihat hati dan kehidupanmu. Saudara bertanyalah dalam doa, dalam menghadapi setiap keputusan atau kebingungan di dalam setiap hidup saudara. Daripada saudara langsung bertanya kepada orang lain atau Google atau AI, saudara biasakan bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, apa yang Kau kehendaki dalam situasiku hari ini? Apa yang Kau kehendaki dalam situasi peristiwa-peristiwa hidupku hari ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo bertanyalah di dalam setiap doamu kepada Tuhan. Setelah saudara ibadah, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah hari ini saudara lebih mengenal karakter dan kehendak Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Atau saudara hanya merasa senang karena musiknya enak, ya, karena panggungnya baik, karena AC-nya dingin dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini yang pertama. Iman yang berakar bukan hanya bersemangat ketika saudara datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua untuk saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang berakar itu dibangun dengan apa? Iman yang berakar dibangun tentunya dengan doktrin yang kokoh, ya, dengan firman Tuhan yang kokoh. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara, kata iman di sini bisa juga diterjemahkan sebagai pengakuan iman yang saudara sering, ya, setiap minggu atau setiap bulan dengan pengakuan iman rasuli. Ya, di gereja-gereja tertentu mereka sampaikan hal ini setiap minggu ataupun setiap bulannya. Saudara, kata iman di sini bisa berarti pengakuan iman. Ini adalah isinya doktrin, ya, dan ajaran-ajaran yang benar yang telah disampaikan oleh para rasul yang tercatat di dalam Alkitab. Paulus tidak hanya mengajarkan ataupun mengatakan berimanlah, tetapi dia juga mengajarkan bertambah teguhlah dalam iman yang telah diajarkan itu. Bertambah teguhlah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, iman itu membutuhkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah perasaan yang kosong. Perbuatan tanpa iman adalah legalisme. Tetapi iman dengan perbuatan yang benar, itulah iman yang berakar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di tengah-tengah gelombang informasi yang begitu deras hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita semua, kita dibombardir dengan ajaran-ajaran yang menarik. Kita dibombardir dengan ajaran-ajaran praktis, khotbah 1 menit, 2 menit dan lain sebagainya, yang kelihatannya enak, manis di telinga, tetapi seringkali dangkal dan tidak alkitabiah di dalam setiap hidup mereka. Mulai dari teologi kemakmuran,
Belum lagi saudari wahyu-wahyu, oh nanti Tuhan datang ya pada bulan September, pada bulan Oktober, pada tahun 2026 dan lain sebagainya. Hingga penyangkalan ketuhanan Yesus, Yesus itu bukan Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, kita dibombardir dengan informasi-informasi demikian di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi hanya iman yang dibangun di atas firman Tuhan yang kokoh, yang dapat bertahan dalam setiap kehidupan kalian semua. Makanya channel Pastor Ndeso itu hadir bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari, Senin sampai Sabtu, setengah 8 pagi. Kalau Minggu kita jam 7 pagi, lebih awal kita memulai. Karena saya ada pelayanan selanjutnya, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi setiap hari kita membangun setiap kehidupan iman kita semua di atas dasar firman Tuhan yang kokoh. Sehingga saudara dan saya dapat bertahan menghadapi setiap badai gelombang setiap hidupmu. Saudara, apakah kalian dengan sengaja dan tekun mempelajari firman Tuhan? Bukan hanya sekedar membaca satu ayat, tetapi kita juga belajar mempelajarinya secara utuh dalam konteksnya. Apakah kalian mengenal doktrin-doktrin dasar dalam setiap kehidupan saudara seperti keselamatan? Keselamatan itu oleh karena kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Apakah saudara belajar mengerti Tritunggal di dalam setiap hidup saudara? Atau ketuhanan Yesus di dalam setiap kehidupan saudara? Atau ada sorga ya bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan lain sebagainya? Bapak Ibu, saudara-saudari, mari saya mendorong kita semua. Jadilah seperti orang Berea yang menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Tetapi mereka juga menyelidiki setiap kitab suci setiap hari untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Di dalam Kisah Para Rasul 17 saudara akan menemukan hal ini. Ya, orang-orang Berea yang menerima firman dengan segala kerelaan hati. Dan mereka menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, kemarin ya di dalam hari Sabtu malam ya saya sampaikan. Saudara, kalau kita meragukan iman kita, saudara jangan kita meragukan iman kita. Ragukanlah keraguanmu itu sendiri. Ya, iman kita ini harusnya terverifikasi, menjadi bukti. Ya saudari, kita masih tetap beriman kepada Yesus karena ada orang-orang yang beriman sebelum-sebelumnya. Tokoh-tokoh iman, para pendeta-pendeta yang berdoa bagi setiap kehidupan saudara. Dan mereka saudari yang memiliki setiap kehidupan iman yang sudah terbukti ribuan generasi berabad-abad di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara ragu, saudara seharusnya bukan ragu terhadap keraguan daripada imanmu. Tetapi yang menjadi keraguan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ragukanlah keraguanmu itu sendiri, bukan ragukan imanmu. Maka saudara tontonlah channel Pastor Ndeso di YouTube saudari. Nanti tayang jam 10 pagi. Saudara bisa lihat di sana. Ya, kalau kita bertanya dalam setiap kehidupan imanmu dan kehidupan imanku, saudara bukan meragukan iman kita, tetapi kita meragukan keraguan kita. Dan kita mencari bukti pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, ini yang kedua saya mau mengajak, dibangun dengan apa? Dibangun dengan firman Tuhan yang kokoh di dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, setelah akar masuk ke dalam, ya ke dalam tanah, ke dalam Kristus, pohon itu membutuhkan struktur yang kokoh, batang dan dahan yang kuat. Itulah analogi untuk doktrin. Doktrin adalah pengajaran di dalam setiap kehidupan kita semua. Baik itu pengajaran-pengajaran firman yang sistematis tentang kebenaran Allah. Seperti siapa Allah, seperti siapa manusia, apa itu dosa, bagaimana keselamatan. Saudara, doktrin yang kokoh itu membentuk cara berpikir kita, sehingga kita tidak mudah dibingungkan oleh ajaran-ajaran lain. Saudara, Rasul Paulus sendiri yang berkhotbah kepada mereka di dalam Kisah Para Rasul 17 kepada jemaat Berea. Mereka tidak langsung menerima begitu saja. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mereka menyelidiki kitab suci setiap hari untuk mengetahui apakah ajaran ini benar. Mereka memiliki semangat yang disertai dengan kerelaan untuk menguji segala sesuatu,
berdasarkan standar kebenaran yang tertinggi, yaitu Alkitab. Bapak ibu saudari yang terkasih, kasih tanpa kebenaran adalah sentimentalisme yang lemah. Karena saudara hanya mengandalkan perasaan. Tetapi kebenaran tanpa kasih pun adalah legalisme. Saudara, iman Kristen itu membutuhkan keduanya. Ya, baik kasih, baik kebenaran di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini adalah kerangka yang melindungi kita dari kesesatan dan memandu kasih kita kepada arah yang benar, ke arah kepenuhan Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Bapak ibu, bacalah Alkitab secara kontekstual. Jangan hanya baca 1-2 ayat. Bacalah 1 pasal penuh. Tanyakan apa yang terjadi sebelum dan sesudah ayat itu yang saudara baca. Siapa yang berbicara, kepada siapa ayat itu berbicara. Ini mencegah penafsiran yang sembarangan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, pelajari temanya, bukan hanya topik. Daripada hanya mencari ayat-ayat tentang berkat, pelajarilah tema besar Alkitab seperti perjanjian atau penebusan, ya, untuk memahami cerita besar, ya, mengapa Allah menyelamatkan manusia. Saudara dapat melihat dari Kejadian sampai Wahyu di dalam setiap kehidupan saudara. Pelajari tema-tema besarnya, bukan hanya topik-topik, ya, oh lagi mau mencari ayat berkat, ya saudara mau cari ayat berkat. Pengen cari ayat kesembuhan, saudara cari ayat kesembuhan. Bukan demikian. Tetapi pelajarilah tema besarnya. Untuk apa Allah menebus setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak ibu, ayo manfaatkanlah Alkitab dengan catatan-catatan kecil. Saudara bisa menggunakan aplikasi Alkitab yang ada di handphone saudara masing-masing. Mungkin juga buku renungan yang saudara bisa beli, ya, di toko-toko rohani Kristen atau toko-toko buku rohani Kristen, untuk membantu memahami latar belakang dan makna suatu ayat itu diberikan. Saudara dapat mengikuti kelas-kelas di dalam setiap hidup saudara. Baik di gereja saudara, ada pemahaman-pemahaman Alkitab yang benar-benar serius mendiskusikan, membahas Alkitab. Atau saudara ada di channel Pastor Deso setiap harinya. Karena setiap kebenaran-kebenaran yang dibagikan saudara ini kasih oleh Tuhan, itu berdasarkan kaidah-kaidah hermeneutik yang baik. Supaya saudara dan saya tidak tersesat dalam setiap perjalanan imanmu, tetapi saudara semakin mengasihi Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Bagi kalian yang setiap hari ada di channel Pastor Deso, pasti saudara merasa dan benar-benar kalian terberkati setiap harinya. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Saudara nggak mau satu hari lewat pun di dalam setiap kehidupan saudara. Karena saudara rindu bertumbuh di dalam setiap kebenaran-kebenaran saudara. Ayo, biarlah kita semua boleh dibangun di atas dasar firman Tuhan maupun doktrin yang semakin kokoh di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, iman yang berakar itu menghasilkan apa dalam setiap hidup saudara? Iman yang berakar seharusnya menghasilkan kehidupan yang stabil dan kehidupan yang berbuah. Karena di sana dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Lalu kemudian baru dikatakan waspadalah. Bapak ibu, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik dimanapun kalian berada, iman yang berakar dan dibangun dengan baik akan menghasilkan stabilitas dan buah di dalam setiap hidupmu. Hasilnya adalah hati yang melimpah dengan syukur. Syukur itu adalah indikator iman yang sehat. Ia tidak mudah goyah oleh keadaan, karena pandangannya selalu tertuju kepada Kristus di dalam setiap hidup saudara, bukan kepada setiap masalah demi masalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Iman seperti inilah yang memiliki daya sehingga saudara dan saya dapat waspada terhadap, ya, berbagai macam informasi yang memborbardir Bapak Ibu Saudara dari setiap kehidupan iman kita hari-hari ini. Saudara, ketika saudara dan saya bersyukur, melimpah dengan syukur, inilah iman yang memiliki daya. Ia memiliki spiritual Bapak Ibu Saudari, daya pembeda rohani. Ia bisa menguji sebuah ajaran. Apakah ajaran ini menurut Kristus? Apakah ia tidak mudah ditawan atau diculik oleh filsafat-filsafat yang kosong, yang palsu? Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada orang, ya saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan membawa mereka ke surga, Tuhan membawa mereka ke neraka dan lain sebagainya. Tuhan ngomong nanti tanggal sekian Tuhan datang.
Ya saudara, saudara perlu memverifikasi hal-hal itu. Kemana kita memverifikasinya? Kepada Alkitab. Ya, dalam setiap hidup saudara. Sehingga saudara bukan hanya mendengar dari apa kata orang, termasuk walaupun mereka rohaniawan di dalam setiap hidup mereka. Ya, apalagi kalau ngomongin akhir zaman, mengomong saudari, aku dibawa ke surga, aku dibawa ke neraka. Saudara verifikasi ajaran-ajaran demikian, waspada. Ya, di dalam setiap hidup saudara, ujilah setiap ajaran, apakah itu menurut Kristus atau itu menurut setiap perasaannya saja di dalam setiap hidup mereka, atau mungkin filsafat-filsafat yang kosong. Bapak Ibu, ayo, semangat tanpa akar itu akan mudah terbawa oleh arus, tetapi akar tanpa semangat juga bisa menjadi kaku di dalam setiap hidup saudara, menjadi dingin. Saudara, iman yang berakar di dalam Kristus dan doktrin yang benar akan menghasilkan semangat yang tepat yang diwujudkan di dalam setiap kehidupan yang berbuah. Amin. Kehidupan yang stabil, kehidupan juga yang waspada di dalam setiap hidup saudara dan saya, sehingga saudara tidak terjebak dalam ajaran-ajaran yang sesat dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara, mari ketika kalian mendengar sebuah ajaran baru, tanyakanlah 3 pertanyaan ini dalam setiap hidup saudara. Yang pertama, apakah ajaran ini memuliakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah ajaran ini berpusat kepada Kristosentris, Yesus sebagai pusat segala daripada ajaran kekristenan? Ya, tanyakan itu. Ya, kalau ada ajaran-ajaran baru dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, apakah ini selaras dengan keseluruhan pengajaran Alkitab? Apakah ini Alkitabiah di dalam setiap hidup saudara? Dan yang ketiga, apakah ini membawa saya kepada penyerahan diri yang semakin lebih dalam kepada Kristus dan hidup dengan penuh syukur? Tanyakan 3 hal ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau ada sebuah ajaran-ajaran baru, apakah benar-benar memuliakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah ini selaras dengan seluruh pengajaran yang ada di dalam Alkitab? Dan yang ketiga, apakah ini membawa saya semakin kepada penyerahan diri yang lebih dalam kepada Kristus dan hidup penuh dengan syukur? Amin, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, gelombang informasi dan ajaran sesat tidak akan pernah surut sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu adalah realitas yang harus kita hadapi. Kita hidup di akhir zaman, tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi paranoid, menjadi takut, melainkan saudari untuk saudara semakin berakar. Kalau saudara dan saya misalkan ada ajaran-ajaran baru di luar sana, ya tadi saya sudah sampaikan, tanyakan 3 hal itu. Dan bertumbuhlah terus dalam pengajaran yang disampaikan di dalam channel Pastor Ndeso setiap harinya. Sehingga saudara semakin saudara bisa peka, apakah itu ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan atau bukan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi di tengah-tengah gelombang informasi dan ajaran sesat yang tidak akan pernah surut, saudara, Tuhan memanggil kita untuk tidak paranoid, bukan menjadi takut tetapi menjadi berakar. Bapak Ibu, apakah iman kalian hari ini lebih banyak didorong oleh semangat sesaat atau ditopang oleh akar yang dalam melalui setiap pengajaran-pengajaran yang saudara renungkan dan dengar setiap harinya? Apakah kalian lebih hafal quotes, ya? Saudara lebih hafal quotes dari influencer rohani daripada saudara benar-benar tertanam dari pengajaran yang mendalam dari surat Roma, dari Yohanes dan lain sebagainya. Saya dari awal mula ada khotbah-khotbah 1-2 menit. Saya pribadi Bapak Ibu Saudari, saya pribadi ya mungkin saya juga tidak terlalu saudari begitu menggandrungi khotbah-khotbah 1-2 menit. Karena bagi saya saudari tidak ada khotbah yang dilahirkan cuma 1-2 menit, saudari dikasih oleh Tuhan. Dia harus mendalam di dalam setiap hidupannya. Tidak ada khotbah yang bisa dihasilkan 1-2 menit, tetapi bisa menyentuh 1-2 menit bisa. Sehingga orang bisa belajar khotbah lebih dalam lagi firman Tuhan, lebih dalam lagi dalam hidup mereka. Ya, tetapi bukan hanya kita bergantung hanya kepada khotbah 1-2 menit. Ya, belajarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan semakin dalam. Tidak ada seminar itu 1-2 menit. Yang tidak ada saudari yang dikasih oleh Tuhan. Semua khotbah harus bergantung didasarkan dengan kaidah-kaidah hermeneutik yang baik, prinsip eksegesis yang baik di dalam setiap kehidupan kalian semua.
ketika kalian mendengar firman Tuhan. Makanya belajar terus. Ya, saudara, apakah kita datang ke gereja hanya untuk mencari feeling good? Pokoknya good feeling saja, perasaannya baik kalau datang ke gereja. Atau benar-benar kita menyembah Tuhan yang benar dan dibangun di dalam firman. Ketika firman Tuhan ditabur, kita rindu untuk firman itu mengisi setiap kekosongan dalam jiwamu dan jiwaku. Atau saudara, ketika firman Tuhan ditabur, saudara, si iblis juga menabur roh ngantuk, spirit ngantuk. Saudara tertidur di dalam gereja. Wah, rebah di dalam hadirat Tuhan. Ya, atau saudara benar-benar ketika firman Tuhan, Tuhan ini saatnya Tuhan berbicara kepada saya lewat setiap hamba-Mu ini. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Kristus sang batu karang yang teguh. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk menjalankan, ya, atau untuk menjalarkan akar-akar iman untuk lebih dalam lagi kepada pribadi Kristus. Melalui disiplin membaca Alkitab secara sistematis, melalui doa, bukan hanya sesekali, tapi belajarlah doa dengan tekun, melalui persekutuan yang saling meneguhkan satu dengan yang lain. Saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini untuk saudara dan saya memiliki iman yang berakar, bukan hanya yang bersemangat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan kita hari ini sangat jelas. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk sekedar menjadi penonton yang bersemangat, tetapi untuk menjadi Bapak Ibu Saudari anak-anak Allah yang terus berakar di dalam firman-Nya. Dia tidak menginginkan kita hanya menjadi pengagum, ya pengagum Yesus dari jauh, tetapi dia rindu untuk saudara dan saya menjadi murid Kristus yang membiarkan hidupnya tertanam jauh ke dalam diri Yesus Kristus. Lihatlah salib itu. Saudara, dari kaki salib Kristus, Bapak Ibu Saudari, Yesus tidak hanya menunjukkan semangat yang sementara. Dia menunjukkan akar iman dan ketaatannya yang begitu dalam kepada Bapanya. Hingga dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, akar itu menopangnya. Akar itu menopangnya melewati penderitaan terbesar dalam setiap kehidupannya. Dan membawa keselamatan bagi setiap manusia yang percaya kepada dia. Maka pada titik ini saya tidak mengajak kalian untuk sekedar lebih rajin, lebih bersemangat ketika cari Tuhan atau ke gereja. Tetapi saya mau menantang kita semua untuk memberikan hidup kita seluruhnya atau tidak sama sekali. Untuk ditanamkan, untuk berakar, untuk melekat secara total kepada Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Mari saat hari ini berikanlah hidupmu bukan untuk sebuah agama, ya, yang mungkin saudara tahu ada agama Kristen dan agama-agama lainnya. Saudara, berikanlah hidupmu bukan untuk sebuah agama, tetapi untuk sebuah hubungan kepada Yesus. Berikanlah hidupmu bukan untuk sebuah ritual ataupun doktrin, ataupun Bapak Ibu Saudari denominasi-denominasi yang saudara cintai, gereja-gereja yang saudara cintai. Saudara, tetapi untuk sebuah pengenalan yang semakin dalam kepada pribadi Yesus, bukan kepada denominasinya. Saudara, seringkali denominasi memisahkan kita, tetapi kalau saudara dan saya tertanam di dalam Kristus, itu tidak memisahkan. Itu mempererat setiap kehidupan saudara dan saya kepada pribadi Yesus. Berikanlah hidupmu hari ini agar kalian tidak lagi mudah goyah. Tetapi saudara dan saya tetap berdiri teguh di dalam iman dan menjadi saksi yang kokoh di tengah-tengah dunia yang sedang goncang ini. Ketika kalian lepas nanti dari pelayanan Pastor Ndeso, ya saudara ada di duniamu masing-masing. Saudara, gelombang informasi dan ajaran sesat masih akan terus datang menerpa. Tetapi kalian akan berbeda. Karena kalian akan memutuskan atau kalian memutuskan untuk tetap berakar. Terus rindu berakar, mencari nutrisi-nutrisi yang baik, yang sehat bagi jiwamu. Amin saudari. Ya, dan itu keputusan itu dimulai dari sekarang. Di dalam merespon hatimu, ya kepada Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Mari kita berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang rindu, yang haus akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka.
Ya Tuhan, kami mengaku seringkali kami seperti tanaman yang indah di permukaan saja, tetapi akarnya dangkal. Kami sibuk dengan daun-daun yang semangat, dengan aktivitas-aktivitas pelayanan dan lain sebagainya, tetapi lupa untuk menjalar masuk ke dalam sungai air kehidupan-Mu. Kami lelah karena mudah layu. Kami butuh kekuatan-Mu ya Tuhan saat hari ini. Karena itu Tuhan, saat ini kami memutuskan dengan kerendahan hati dan dengan penuh penyerahan kami berkata, tanamkanlah hidup kami ya Tuhan. Tanamkanlah kami lebih dalam lagi ke dalam diri-Mu ya Tuhan Yesus. Lepaskanlah kami dari ikatan pot-pot kesombongan, kenyamanan diri, ketergantungan pada perasaan kami sendiri. Tancapkanlah kami ke dalam tanah yang subur, yaitu pribadi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Buatlah akar-akar iman kami untuk terus menghujam semakin dalam kepada kasih-Mu yang tidak terselami, kepada kedaulatan-Mu yang tidak tergoyahkan, dan kepada firman-Mu yang kekal. Berikanlah kami keteguhan hati seperti Ayub, ketaatan seperti Abraham, dan tentunya Tuhan Yesus kami rindu untuk kami boleh terus belajar menghidupi firman-Mu, sehingga nanti ketika ada badai kehidupan datang, teguhkanlah kami. Ketika ajaran palsu merajalela Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk mengenali suara-Mu dan kehendak-Mu. Dan mulai hari ini Tuhan, jadikan kami seperti pohon yang teguh, yang ditanam di aliran-aliran sungai-Mu, yang berbuah pada musimnya, dan yang daunnya tidak layu. Semua ini kami percayakan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan kami, yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Setiap kita, biarlah Bapak Ibu Saudari boleh diberkati dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, firman Tuhan, berkat-berkat rohani yang kekal, yang kita terima setiap waktunya, khususnya lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari bawalah hatimu, angkat hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju surga di mana Tuhan Yesus memerintah, menuju Yerusalem baru, menuju langit baru dan bumi baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap orang-orang yang terus menghidupi kehidupan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupannya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudari, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Saudara yang terberkati, jangan lupa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya. Terima kasih saudara sudah follow Pastor Deso, sudah subscribe Pastor Deso juga baik di TikTok maupun di YouTube. Jangan lupa ditonton Bapak Ibu Saudari di channel yang merah, sehingga saudara boleh terberkati setiap waktu, setiap harinya. Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga buat setiap gift-gift yang saudara terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, buat kalian juga yang sudah memberikan persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus untuk pembukaan TK, persepuluhan, donasi, support, kolekte yang saudara berikan ya lewat pelayanan pekerjaan Tuhan melalui channel Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian saudara. Bagi Bapak Ibu Saudari yang juga rindu untuk menjadi rekan sekerja Allah dengan memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun lah namanya ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil saya ya. Di atas sana ada bio profil Pastor Deso yang orange tuh, bundaran orange. Saudara tinggal klik di sana, nanti ada bio profil saya. Di profil itu saudari ada BCA atas nama istri saya, dan juga ada link sosial bus. Ya, Bapak Ibu Saudari bisa memberikan persembahan-persembahan itu ya lewat pelayanan Pastor Deso, lewat kedua metode ini. Saudara bisa memilih, bisa lewat BCA atau sosial bus. Ya, bagi orang-orang Indonesia, saudara bisa menggunakan BCA.
Kalau bagi orang-orang luar negeri bagaimana mendukung pelayanan Pastor Deso, saudara bisa memberikan lewat sosial bus ya, karena itu lebih memudahkan. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, berilah dengan tulus, berilah dengan kerelaan hati, jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu. Ya, saudara, terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Saya mohon undur diri, saudari, karena saya akan mengikuti pelayanan selanjutnya dan harus mempersiapkan semuanya. Puji Tuhan, sampai ketemu nanti sore, jam 5 sore, lewat pelayanan Pastor Deso khususnya di ibadah raya kita. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, God bless you. Dan selamat hari Minggu, Happy Sunday buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.